Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juita Rianti dengan NIM 218010005 dari kelas A21, ingin mempresentasikan PowerPoint saya dengan judul Perkembangan pada Masa Dewasa. Baik, langsung saja. Yang pertama, siapa itu orang dewasa? Harlock mengatakan bahwa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Secara umum, mereka yang tergolong dewasa muda atau young ialah mereka yang berusia 20 sampai 40 tahun. Menurut seorang ahli psikologi perkembangan, Santrock 1999, orang dewasa muda termasuk masa transisi, baik transisi secara fisik, transisi secara intelektual, serta transisi peran sosial. Menurut Hafik Hertz dalam Mons, North, dan Haditono 2001, tugas perkembangan dewasa awal adalah menikah atau membangun suatu keluarga, mengelola rumah tangga, mendidik atau mengasuh anak, memikul tanggung jawab sebagai warga negara, membuat hubungan dengan suatu kelompok sosial tertentu, dan melakukan suatu pekerjaan. Dewasa awal merupakan masa permulaan di mana seseorang mulai menjalin hubungan secara intim dengan lawan jenisnya. Harlock 1993 dalam hal ini telah mengemukakan beberapa karakteristik dewasa awal, dan pada salah satu intinya dikatakan bahwa dewasa awal merupakan suatu masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru dan memanfaatkan kebebasan yang diperolehnya. Kemudian selanjutnya ialah tugas perkembangan orang dewasa. Menurut Hafik Hertz dalam Mons, North, dan Haditono tahun 2001, tugas perkembangan dewasa awal ialah yang pertama, menikah atau membangun suatu keluarga, kedua, mengelola rumah tangga, ketiga, mendidik atau mengasuh anak, keempat, memikul tanggung jawab sebagai warga negara, kelima, membuat hubungan dengan suatu kelompok sosial tertentu, dan yang keenam ialah melakukan suatu pekerjaan. Dewasa awal merupakan masa permulaan di mana seseorang mulai menjalin hubungan secara intim dengan lawan jenisnya. Kemudian adapun yang selanjutnya ialah ciri-ciri orang dewasa. Karakteristik dewasa awal menurut Harlock 1993 bahwa dewasa awal merupakan suatu masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru dan memanfaatkan kebebasan yang diperolehnya. Adapun yang selanjutnya ialah ciri-ciri kematangan psikologi orang dewasa awal Anderson dalam Mappiare 17. Yang pertama, berorientasi pada tugas bukan pada diri atau ego. Yang kedua, tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efisien. Ketiga, mengendalikan perasaan pribadi. Keempat, keobjektifan. Kelima, menerima kritik dan saran. Keenam, pertanggungjawaban terhadap usaha-usaha pribadi. Dan yang terakhir, penyesuaian yang realistis terhadap situasi-situasi baru. Selanjutnya, ciri orang dewasa awal, usia reproduktif. Usia memantapkan letak kedudukan, usia banyak masalah atau problem age. Kemudian selanjutnya, usia tegang dalam hal emosi atau emotional tension, masa keterasingan sosial, masa komitmen, masa ketergantungan, masa perubahan nilai, dan masa kreatif. Adapun masalah orang dewasa awal, penentuan identitas diri ideal versus kekaburan identitas. Dewasa awal merupakan kelanjutan dari masa remaja. Penemuan identitas diri adalah hal yang harus pada masa ini. Jika masa ini bermasalah, kemungkinan individu akan mengalami kekaburan identitas. Kemandirian versus tidak mandiri, sukses meniti jenjang pendidikan dan karir versus gagal menempuh jenjang pendidikan dan karir. Menikah versus tidak menikah atau lambat menikah, hubungan sosial yang sehat versus menarik diri. Selanjutnya ialah hasil penelitian. Yang pertama, persepsi seks maya pada dewasa awal. Hasil penelitian oleh Ida Ayu Putu Sri Andini menunjukkan bahwa baik pria maupun wanita memiliki sikap yang negatif terhadap seks maya. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kebudayaan Indonesia yang masih memegang teguh adat dan istiadat budaya timur, di mana manusia harus memperhatikan aturan dan nilai budaya di dalam bersikap dan berperilaku. Menurut Azwar dalam Rianti dan Prabowo 1998, kebudayaan yang berkembang di mana seseorang hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap. Tanpa disadari, kebudayaan telah menanamkan pengaruh yang kuat dalam sikap seorang terhadap berbagai macam hal.
Adapun yang kedua ialah penundaan usia perkawinan. Dengan intensi penundaan usia perkawinan, dari hasil penelitian didapatkan hubungan yang positif dan sangat signifikan antara sikap terhadap penundaan usia perkawinan dengan intensi penundaan usia. Hal ini berarti mereka memiliki keyakinan yang tinggi bahwa penundaan usia perkawinan akan memberikan keuntungan bagi mereka, baik keuntungan dari segi biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Penundaan perkawinan akan memberikan waktu lebih banyak bagi mereka untuk membentuk identitas pribadi sebagai individu yang matang secara biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.